Halo Sobat Iteza, masih suka chat selingkuhan pakai WhatsApp? Sekali lagi pakai aplikasi Shopee Food lah. Balik lagi bersama aku Jaxi, pria miskin tapi berkarisma. Kali ini kita akan membahas film Korea yang sangat keren berjudul Voice of a Murderer. Seorang ayah yang anaknya diculik setelah si ayah memberitakan tentang kekejaman para penculik dan pembunuh di akhir-akhir ini. Selama 44 hari si ayah diteror oleh si penculik melalui telepon. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki hanyalah suara dari si penculik, karena si penculik bermain sangat rapi. Akankah kasus misterius ini terkuak? Disclaimer dulu, bahwa apa yang akan kalian lihat nantinya benar-benar terjadi di dunia nyata. Karena film ini berdasarkan kisah nyata penculikan yang terjadi di tahun 1991. Dan jangan lupa nonton sampai akhir, karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Yuk langsung sajalah kita gaskan. Awal adegan film kita akan diperlihatkan antara Oh Ji-sun dan anaknya yang bernama Sang-woo yang sedang melakukan push up sembari menonton tayangan televisi pembawa berita yang dibawakan oleh suaminya bernama Kyung-bae. Jadi suaminya itu merupakan penyiar berita yang sudah sangat terkenal. Apalagi pada zaman tersebut, sangat banyak sekali marak penculikan anak dan pembunuhan pada anak-anak, tepatnya di negara Korea Selatan. Kemudian malam harinya Kyung-bae kemudian pulang ke rumahnya yang telah disambut oleh Oh Ji-sun. Terlihat Kyung-bae langsung menemui anaknya yang sedang terlelap tidur. Begitu sayangnya Kyung-bae terhadap anak semata wayangnya. Esok harinya keluarga Kyung-bae beraktivitas seperti biasanya, layaknya keluarga normal pada umumnya. Bahkan sebelum kita fokus menceritakan keluarga mereka, kita akan diperlihatkan segudang prestasi dari Kyung-bae yang merupakan pembawa berita yang sangat terkenal karena memiliki banyak segudang penghargaan yang sangat melimpah. Ketika mereka sedang makan di sini, ibunya selalu membatasi makanan kepada Sang-woo karena ibunya sedang melatih anaknya agar diet. Setiap harinya ibunya selalu melatih anaknya untuk selalu berolahraga agar ia bisa menurunkan berat badannya. Tak hanya itu saja usaha yang dilakukan oleh Oh Ji-sun kepada Sang-woo, ia juga selalu membawa Sang-woo ke tempat akupuntur untuk kesehatan anaknya. Namun diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, ternyata Sang-woo telah menyembunyikan makanan di tempat rahasia miliknya selama ini. Kemudian ketika Sang-woo sudah pulang dari sekolah, ia pun ingin menaiki lift untuk menuju ke apartemennya. Namun sayangnya aksinya kepergok oleh ibunya. Alhasil, Sang-woo pun harus menaiki tangga. Tujuan ibunya sendiri sebenarnya nggak kejam ya sob, karena dia ingin melatih anaknya agar sering berolahraga, agar berat badannya cepat turun. Bahkan sang ibu pun tetap memberikan minuman secukupnya ketika anaknya sampai ke rumahnya. Malam harinya kemudian yang memperlihatkan Sang-woo yang sedang berada di luar apartemen sembari menikmati cemilan yang ia bawa. Tanpa disadari ada orang yang sudah melihat Sang-woo dari kejauhan. Sedangkan sang ibu di rumah sedang menonton TV yang dibawakan oleh sang suami. Saat itu ibunya baru sadar jika anaknya sedang berada di luar. Namun ia masih tak curiga jika Sang-woo ternyata telah menghilang dari ayunannya. Hingga ketika suaminya pulang, ia pun langsung dibuat panik. Pasalnya sampai larut malam Sang-woo masih belum juga pulang ke rumahnya. Padahal ia sudah menelpon tetangganya, mana tahu Sang-woo main-main bersama dengan mereka. Akan tetapi mereka belum menemukan keberadaan Sang-woo sama sekali. 여보세요. 여보세요. 아빠. 여보세요? Tak berselang lama, mereka pun ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan jika Sang-woo telah berada bersamanya. Ia meminta uang tebusan dengan jumlah yang sangat besar. Kyung-bae dilarang untuk memberitahu polisi jika anaknya ingin selamat, maka ia harus menuruti perintahnya dan secepatnya mengirimkan uang yang diminta. Di sini Kyung-bae dan Oh Ji-sun benar-benar sangat dibuat panik.
pasalnya ia sangat mengkhawatirkan anaknya yang sedang diculik. Pagi harinya, Kyung-bae beraktivitas seperti biasanya untuk bekerja sebagai pembawa berita nasional pada umumnya. Ia juga harus mencari pinjaman uang agar secepatnya bisa menebus anaknya yang diculik. Istrinya pun menyiapkan berbagai keperluan untuk anaknya ketika pulang nanti. Namun tiba-tiba saja penculik tersebut menelpon untuk segera mengirim uang tebusan ke alamat yang sudah dikirim. 탕수육하고 짜장면이 먹고 싶다네요. Malam harinya Kyung-bae saat itu telah ditelepon oleh penculik anaknya untuk segera mengirimkan uang tebusan. Saat itu Kyung-bae langsung menurutinya. Namun Kyung-bae tak menuruti semua perintahnya. Justru ia malah diam-diam bersembunyi di tempat lain untuk melihat penculik anaknya. Akan tetapi tindakannya sangatlah berbahaya karena penculiknya sudah mengetahui aksinya. Padahal penculik tersebut menyuruhnya untuk tetap menunggu di rumah. Apalagi saat itu istrinya ditelepon tidak mengangkatnya. Entah pergi kemana sang istri. Yang akhirnya penculik tersebut langsung memindahkan lokasi ke tempat lain untuk menyerahkan uang tebusan tersebut. 우리 상호 옆에 있습니까? Kyung-bae lalu langsung diarahkan ke tempat restoran makanan. Namun saat setibanya ia di sana, justru ia malah bertabrakan dengan orang yang nampaknya mencurigakan. Kyung-bae kemudian langsung merabraknya karena ia berpikir bahwa orang yang mencurigakan itu merupakan penculik anaknya. Namun ternyata orang itu justru polisi yang sedang menyamar yang disuruh oleh Oh Ji-sun untuk memata-matai penculik anaknya tersebut. Inilah dimana awal perkara yang sangat berbahaya bagi anaknya. Penculik itu akhirnya tahu jika Oh Ji-sun telah melanggar aturan mainnya. Kemudian penculik itu langsung mengancam jika anaknya tidak akan diberi makan hingga kelaparan. Saat itulah berita mulai terdengar oleh polisi. Hari pertama dan ketiga, polisi mulai menginvestigasi kasus penculikan ini secara diam-diam serta membuat markas mereka di dekat apartemen Kyung-bae dengan beberapa penyamaran agar mereka bisa mengetahui siapa penculiknya. Saat beberapa jam kemudian penculik itu kemudian menelpon mereka agar cepat memberikan uang tebusan. Bahkan ia sudah mengetahui seluruh gerak-gerik Kyung-bae yang sudah melapor polisi. Apalagi penculik tersebut sangatlah pintar dan lihai karena aksinya sama sekali belum terungkap oleh polisi sedikit pun. Intinya di sini penculik itu tahu tentang semuanya yang sedang terjadi. Bahkan saat Kyung-bae sedang tertidur di dalam mobil, ia dibuat kaget karena ia menerima pesan dari orang misterius. Kyung-bae pun panik dan langsung melapor pada polisi. Namun polisi pun tak bisa berbuat apa-apa karena penculik tersebut sangatlah jenius. Karena CCTV itu hanya memperlihatkan seorang petugas yang sedang membawakan makanan. Dan CCTV-nya telah diputar sedemikian rupa agar aksinya tidak diketahui oleh polisi. Disinilah polisi mulai kesulitan untuk melacak pelaku. Kemudian salah satu anggota polisi yang sedang merokok tak sengaja melihat tempat persembunyian makanan yang selama ini Sang-woo sembunyikan. Lalu para polisi pun langsung menyelidiki tempat tersebut. Sementara itu, salah satu polisi yang sedang menyamar di sebuah tempat restoran makanan, ia langsung menangkap seorang pria yang dicurigai sebagai pelaku pengantar makanan yang berada di CCTV kemarin. Sedangkan Kyung-bae sendiri telah mencurigai salah satu rekan mantan kerjanya yang dulu pernah berselisih yang bernama Jae-jun. Hingga karena perselisihan itu, akhirnya Jae-jun pun harus dipecat dari pekerjaannya. Oleh sebab itu ia curiga jika Jae-jun lah pelaku dalang dibalik penculikan ini. Akan tetapi justru Jae-jun pun menyangkalnya. Sementara itu saat Kyung-bae sedang berada di mobil, penculik tersebut menelpon kembali karena penculik anaknya ternyata sudah mengetahuinya jika Kyung-bae sedang bekerja sama dengan para kepolisian secara diam-diam. Bahkan penculik tersebut telah menyadari jika teleponnya sudah disadap. Kemudian penculik itu langsung memberikan lokasi di mana mereka bertemu. Saat Kyung-bae dan juga istrinya langsung pergi ke terminal sesuai dengan arahan penculik anak,
Singkatnya, mereka pun telah berangkat menuju ke terminal. Namun di jalanan malah terjebak macet. Apalagi para polisi yang sedang mengikuti mereka dari belakang, sembari agar mereka bisa mengepung penculik tersebut. Di dalam bagasi mobil juga sudah ada polisi yang sedang bersembunyi. Akan tetapi aksi mereka justru malah diketahui oleh penculik. Alhasil penculik itu langsung menyuruh Kyung Baik untuk berputar-putar di jalanan agar nantinya saat bertransaksi bisa lebih aman bagi mereka. Kemudian penculik itu langsung memerintahkan Kyung Bae dan istrinya untuk menaiki kereta gantung. Mereka berdua pun langsung mengikuti arahannya. Saat sesampainya di dalam kereta gantung, akhirnya penculik tersebut langsung menampakkan dirinya dan langsung membawa kabur uang tebusan beserta dengan mobilnya. Sedangkan anaknya justru tak dilepaskan. Disinilah Kyung Baik dan istrinya benar-benar frustasi. Mereka telah kehilangan uang tebusan beserta dengan mobilnya. Namun anaknya belum juga dilepaskan. Sedangkan terlihat polisi yang bersembunyi di bagasi mobil telah dilepaskan oleh penjahat ke suatu tempat tanpa busana sama sekali. Hingga sesampainya di markas, saat polisi itu diminta keterangan oleh rekan-rekannya, justru polisi tersebut tak bisa menjelaskan apapun karena informasinya sangatlah minim. Di sini para kepolisian pun langsung dibuat bingung dengan kasus yang sangat rumit ini. Pasalnya penculik tersebut sangatlah lihai sehingga jejaknya tak bisa ditemukan. Kemudian saat Kyung Bae sedang berada di dalam mobil, ia ditelepon oleh penculik tersebut. Kemudian saat ditelepon, penculik itu langsung memarahi Kyung Bae karena telah melaporkan ke polisi. Yang alhasil, penculik itu langsung memberikan satu kesempatan lagi untuk Kyung Bae. Syaratnya Kyung Bae harus menebus lagi dengan uang yang jumlahnya sama besarnya. Sementara itu istrinya telah menerima surat kabar dari penculik anaknya. Dalam isi surat itu mengatakan jika ingin anaknya selamat, maka ia harus pergi hanya seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun untuk mengantarkan uang tebusan tersebut. Oh Ji-sun pun kemudian langsung bersiap untuk pergi tanpa ditemani oleh suaminya karena penjahat itu sudah tak percaya lagi dengan Kyung Bae. 보이스도 지문처럼 사람마다 모두 무늬가 다르거든요. Sedangkan di sisi lain para polisi yang menangani kasus ini kemudian mereka baru sadar bahwa Oh Ji-sun sudah tak berada di rumahnya. Polisi pun kemudian langsung mencari keberadaan Oh Ji-sun. Sementara itu Oh Ji-sun yang sedang dalam perjalanan, namun taksi yang ia tumpangi lagi-lagi terjebak macet di jalan. Yang alhasil Oh Ji-sun harus pergi berlari untuk menuju ke tempat yang sudah dituliskan oleh penculik. Kemudian ia pun disuruh mencari kertas-kertas petunjuk di dalam tong sampah. Berkali-kali penculik tersebut selalu menyelipkan kertas petunjuk alamat selalu berada di tong sampah. Entah apa tujuan yang sebenarnya. 당신을 지켜보고 있습니다. Hingga singkatnya saat itu Oh Ji-sun sudah berada di tempat transaksi. Akan tetapi saat ia akan mulai mentransfer rekeningnya si penculik, tiba-tiba saja mesinnya malah rusak. Yang hal itu membuat proses pentransferan uang pun harus gagal. Oh Ji-sun pun langsung frustasi karena kesempatan yang diberikan oleh penjahat tersebut telah sia-sia, yang akhirnya membuat Oh Ji-sun pingsan. Kemudian di sisi lain setelah usai kejadian itu pendeta pun berusaha untuk menguatkan Oh Ji-sun dan Kyung Bae. Akan tetapi Kyung Bae pun sudah tak percaya dengan Tuhan lagi karena anaknya hingga saat ini belum bisa ditemukan. Para polisi yang berada di markas kemudian langsung mencocokkan dengan tulisan para pelaku terduga atas penculikan tersebut. Salah satu kecurigaan terbesar polisi mengarah kepada Jae-jun yang tulisannya hampir sama dengan tulisan penculik tersebut. Hingga hal tersebut mengarah kepada Jae-jun. 좀 비슷한 것 같아요? 비슷해요. 살리고 싶습니까? Kyung Bae yang sudah mengetahuinya jika tersangkanya adalah mantan rekannya sendiri, kemudian ia ingin sekali menghajarnya. Ia pun langsung meminta maaf kepada rekan kerjanya agar ia bisa melepaskan putranya.
Namun dugaan polisi pun harus gagal karena ternyata pelaku penculik tersebut bukanlah Jae-jun karena penculik tersebut telah menelpon kembali. Sedangkan tim forensik yang sedang mendengarkan rekaman suara yang dikirim oleh penculik, namun setelah diselidiki ternyata suara tersebut bukanlah suara Sang-woo, melainkan suara rekaman dari alat komunikasi. Ia pun langsung mengabarkan kepada Kyung-bae. Kini penculik itu pun lagi-lagi menelpon Kyung-bae agar mengirim uang tebusan kembali. Namun Kyung-bae kini tak seperti biasanya, justru ia malah mengabaikan telepon tersebut karena ia sudah sangat lelah hanya dijadikan bahan permainan bagi penculik tersebut. 30분이요? 10분 후에 다시 전화하겠습니다. 30분 후로 합시다. Kemudian malam harinya penculik itu menelpon kembali dan meminta uang tebusan. Lalu penculik tersebut langsung mengarahkan Kyung-bae ke tempat komedi putar. Singkatnya karena pada saat itu jalanan sedang ada demo, yang akhirnya Kyung-bae langsung menaruh uang tersebut. Namun saat setelah uang tersebut sudah berada di sana, justru uangnya sudah tak ada. Dan lagi-lagi untuk yang kedua kalinya, Kyung-bae telah ditipu kembali. Sedangkan anaknya tak kunjung dilepaskan. Hingga tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 1991, tepatnya hari ke-44, Sang-woo telah ditemukan oleh polisi di Sungai Han dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Alangkah sakitnya perasaan Kyung-bae dan Oh Ji-sun melihat anaknya tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mereka berdua pun seperti tak percaya akan hal tersebut karena kerja kerasnya hanyalah sia-sia saja karena selalu dipermainkan oleh pelaku penculik anaknya. Ditambah lagi anaknya ternyata sudah tewas. 제일 후회되는 게 뭔지 아세요? 이런 말이 있어요. Setelah usai kejadian itu, kini Kyung-bae bekerja seperti biasanya menjadi pembawa berita TV sembari memberitakan tentang penculikan anaknya. Dan disinilah film dari kisah nyata ini telah berakhir, hanya sampai di sini saja. Sedikit informasi, nama asli anak yang diculik bernama Lee Hyung-ho. Sedangkan polisi dalam penyelidikan kasus ini hanya berhasil mendapatkan sketsa wajah pelaku. Namun mereka tak bisa menemukan pelaku sama sekali hingga sampai saat ini. Oke guys, jadi itulah film dari kisah nyata yang berjudul Face of a Murderer tahun 2007. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.